Beliau sudah ditangkap 16 Juli 2019 di Bandara Internasional Nikola Tesla di Beograd berdasarkan red notice. Sebelumnya, seperti juga barangkali ada tahu, setelah melarikan diri ke Singapura, kemudian menjadi lari ke Belanda, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum juga untuk meminta agar yang bersangkutan diekstradisi ke Belanda. Tapi pemerintah Belanda menolak, alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi. Nah, pada waktu beliau ke Beograd 1 tahun yang lalu, almost 1 year ago, beliau tertangkap ya karena red notice Interpol dengan nomor kontrol A136-1361 dari 2015-2003, tanggal 20 Desember 2003, red notice-nya. Ya. Nah, beliau adalah seorang pembobol BNI dengan yang lain-lain, teman-temannya melalui LC fiktif yang terjadi pada tahun 2003, ya, besar. Ini 1,2 triliun itu tahun 2003. Jadi kalau dihitung sekarang mungkin kursusnya sudah akan jauh lebih besar. Tersangka yang lain 10 orang telah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman. Nah, pasca tertangkapnya kita terus merespons pemberitahuan dari pemberitahuan dari pemerintah Serbia, Interpol Serbia, ya, Dirjen Ahu beliau. Ya, tahun lalu langsung mengirimkan surat permintaan ekstradisi tanggal 31 Juli 2019 tahun lalu. Jadi tertangkap tanggal 16 Juli, kita terus langsung menindaklanjuti dengan surat 31 Juli 2019. Kemudian kita susul lagi dengan surat tanggal 3 September 2019, yaitu permintaan percepatan proses ekstradisi yang disampaikan melalui surat AHU, nanti barangkali bisa dibagikan ya nomor-nomornya, tanggal 3 September 2019. Nah, jadi kemudian kita melakukan apa yang kita sebut pendekatan high level dengan pemerintah Serbia. Tim tadi ikut serta sebelumnya ke sana, staf dari Kemenkumham, dari Dirjen Ahu, dari Kadifhub Binter, ya, sebagai Interpolnya kita, terus melakukan upaya pendekatan, dan terakhir setelah ada negosiasi, saya sendiri saya melaporkan kepada Presiden melalui Pak Mensesnek bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kalau kita lewat tanggal 16 mereka akan masa penahanannya akan berakhir dan mau tidak mau harus dibebaskan. Selama proses ini ada negara dari Eropa juga yang mencoba melakukan diplomasi untuk agar beliau tidak diekstradisi ke Indonesia. Dan ada pengacara beliau, NPL, yang mencoba melakukan upaya-upaya hukum juga. Ya. Upaya-upaya hukum juga yang menurut kemarin saya sebelum berangkat berbicara dengan asisten Menteri Kehakiman di bandara, beliau mengatakan ada upaya-upaya ya semacam melakukan suap, tetapi pemerintah Serbia committed. Ya. Saya bertemu dengan Menteri Kehakiman yang diwakili oleh Wakil Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman sedang cuti melahirkan. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negerinya, Wakil Perdana Menteri, tetap committed, dan puncaknya pertemuan dengan Presiden Serbia. Saya menyampaikan titip salam Pak Presiden, beliau sangat menyambut hangat. Ya, beliau mengatakan persahabatan historik antara Indonesia dan Serbia akan tetap kita pelihara dan tingkatkan, tidak hanya dalam bidang politik, bidang hukum, ekonomi, dan budaya. Setelah itu
kami melakukan proses tentunya proses COVID, ya. Kita minta surat keterangan kesehatan karena kebetulan di sana juga sedang ada wabah pandemi. Kemudian kemarin sore jam 14 di hand it over to us, ke kita, diserahkan ke kita melalui prosedur, diserahkan ke Central Authority Indonesia, AHU, Dirjen AHU. Dirjen AHU menandatangani penerimaannya. Kemudian kita serahkan ke Bareskrim. Ya, kita serahkan ke Bareskrim dan beliau dibawa ke pesawat dalam keadaan tangan diborgol, dan di pesawat tetap diborgol untuk alasan keselamatan penerbangan. Jadi dia didampingi oleh Bareskrim Polri, diapit oleh Bareskrim Polri selama penerbangan berjalan lancar. Ya, tidak ada kurang suatu apapun, dan pada hari ini seperti adik-adik lihat, kita berhasil membawanya ke Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua lembaga, Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya Pak Menko Polhukam sebelum berangkat saya sudah melaporkan kepada Pak Menko sebelum berangkat. Saya sampaikan kepada Pak Menko, kita rahasiakan dulu. Juga kepada Mensesnek dan KSP pada waktu itu kita rahasiakan sebelum betul-betul yang bersangkutan ada di tangan kita. Jadi ada Bareskrim, ada BIN, dari Binter, dari Kejaksaan, kita lengkap tim dari Kemlu, jadi kita adalah KBRI. Dan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes Hak Chandra Widya Yuda yang betul-betul bekerja dengan apik, baik, memuluskan upaya-upaya kita ini, upaya mengekstradisi Ibu NPL. Saya perlu sampaikan, walaupun kita tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan, belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Serbia, tapi dengan hubungan baik, dengan pendekatan-pendekatan diplomasi high level dalam bidang hukum dan persahabatan, akhirnya kita bisa membawa beliau kemari. Ya, dapat dengan sukses kita bawa kemari supaya dapat menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Tentunya nanti kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Garuda, juga kepada Beni yang ikut bekerja sama. Pak Dirut Garuda, thank you very much, yang ikut bersama dengan kita, dan juga dengan BNI-nya tentunya sebagai stakeholder utama. Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan tentunya kami dan penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan aset recovery. Kalau ada harta, diperkirakan masih ada, menurut data kita ada harta-harta yang di negara lain termasuk Belanda. Jadi ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini baik untuk bangsa. Katakan, you can run but you cannot hide. Ini barangkali yang mau kita, prinsip ini harus kita tegakkan terus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.